obrolan kita cakap-cakap dulu dong. Bersama aku Nadita yang akan menemani teman-teman semua untuk sharing-sharing bersama narasumber kita hari ini. Oke, berhubung malam ini kita sedang merayakan Lebaran, aku Nadita dan seluruh kru dari obrolan kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, berhubung Lebaran, aku pengen banget bahas dengan tema memaafkan segalanya. Aku yakin banget dari teman-teman yang nonton ataupun kita semua di sini pasti pernah merasakan disakiti atau kita juga menyakiti. Nah, seperti itu. Jadi aku pengen banget di sini kita kupas gimana sih cara yang terbaik ketika kita memaafkan ataupun kita dimaafkan, seperti itu. Nah, di Lebaran momentum yang paling tepat untuk kita meminta maaf sebenarnya. Namun biasanya implementasinya dalam kehidupan itu cuman sebagai formalitas pada saat Lebaran saja. Oke, aku seperti ini. Oke, aku minta maaf ya. Oke, kalau aku ada salah aku minta maaf ya selama ini. Nah, setelah itu kita masih ada rasa dendam, benci, ataupun setelah itu kita juga masih rasa kepada dia itu masih tetap sama seperti sebelum kita minta maaf. Nah, hari ini aku kedatangan narasumber seperti biasa, ada Mbak Amel sebagai salah satu founder dari komunitas CKAD. Coba ke Amel deh. Juga kita kedatangan tamu spesial, ada Aidil Budi Maulana selaku dari Duta Wisata Kota Langsa tahun 2019 dan Captain dari Teman Lari. Ya, benar. Oke, apa kabar Amel? Alhamdulillah. Oke, apa kabar Aidil? Alhamdulillah seperti biasa ya, memang sehat selalu. Oke, nah terima kasih buat Mbak Amel dan Aidil sudah menyempatkan hadir di obrolan kita, dan malam ini kita sharing-sharing dengan tema yang sangat menarik menurut aku. Banyak sekali orang yang mungkin tersakiti namun belum bisa untuk memaafkan, atau mungkin hari ini dia sudah memaafkan dengan sebuah formalitas kata maaf, namun setelah itu tetap masih ada rasa yang belum terselesaikan, seperti itu. Nah, menariknya malam ini kita akan mendapatkan kisah dari seorang Aidil yang mungkin selama hidupnya pernah ada kisah yang pahit ya dia. Iya, benar. Menarik ya. Jadi buat teman-teman atau fans Aidil nih yang pengen tahu kisah-kisah Aidil, oh seorang Aidil bisa disakitin juga ya dalam konteks apapun itu. Aku juga penasaran nih untuk Aidil. Nah, boleh deh langsung aja Aidil bagiin sedikit kisah yang menarik, dan endingnya Aidil memaafkan atau gimana? Ya pastinya memaafkan. Oke. Boleh deh langsung diberikan ke teman-teman. Ya, jadi sedikit tentang memaafkan segalanya. Iya. Menurut aku untuk memaafkan segalanya itu kita nggak selalu berhubungan dengan yang namanya manusia. Oke. Jadi kita untuk memaafkan itu juga ada hal-hal yang memang harus kita maafkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Salah satunya yang udah aku maafin dari hal yang paling ngebuat aku sakit itu adalah ketika aku nggak keterima di perguruan tinggi yang ada di salah satu di kota Jogja. Oke. Nah, jadi awal mula ceritanya itu dulu waktu tamat SMA, aku punya impian untuk bisa kuliah di salah satu universitas tertinggi terbaik di Jogja gitu. Karena memang dari SMP, SMA, aku mulai tertarik dengan budaya-budaya yang ada di Jogja. Nah, jadi aku putusin untuk ngambil undangan dan ujian untuk mengikuti ujian di universitas salah satu di Jogja itu. Nah, namun setelah aku ikuti prosesnya demi proses, rupanya takdir berkata lain. Nah, di situ aku dinyatakan tidak lulus. Tapi di situ aku juga nggak langsung pasrah dengan keadaan. Aku coba untuk bangkit lagi. Aku coba bujuk orang tua aku untuk ngasih sedikit uang sebagai modal aku bisa langsung ke sana untuk ikut ujian mandiri gitu. Nah, ketika aku sampai di Jogja, aku langsung pergi ke salah satu universitas itu untuk mengikuti ujian mandiri, dan setelah aku ikut ujian itu aku nunggu sekitar 3 hari, dan setelah itu baru keluar pengumumannya. Dan hasilnya kamu tahu apa? Ya, aku dinyatakan gagal lagi gitu. Nah, aku rasa itu adalah salah satu perjalanan hidup yang ngebuat aku sulit untuk memaafkan di salah satu bagian yang ada di hidup aku gitu. Itu hal-hal yang seharusnya aku dapatin, tapi kok malah gini realitanya. Tapi di situ aku ngambil satu pelajaran, mungkin ada hikmah di balik kejadian itu. Mungkin kenapa nanti kalau aku dinyatakan lulus di Jogja itu, entah aku sakit di sana, entah aku lain sebagainya gitulah, yang membuat aku tuh jadi nggak kayak aku yang sekarang.
Nah, belajar dari situ aku bangkit lagi. Akhirnya aku dinyatakan lulus di salah satu universitas yang ada di Langsa, Unsam. Dan aku sekarang lanjutin pendidikan aku di Unsam. Tapi satu yang aku paling ingat dari kata-kata orang tua aku, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berproses, selama kita menjalaninya itu dengan tulus, pasti itu akan baik-baik aja, akan lurus-lurus saja. Dan aku insya Allah sekarang udah ngebuktiin apa yang kata orang tua aku itu tentang dimanapun kamu berada, selama kamu ikhlas, kamu pasti akan baik-baik aja menjalaninya. Oke, Gitu. aku setuju banget dari jawaban Ideal karena permasalahan itu nggak melulu tuh dari orang ke orang. Iya. Sebenarnya tuh masalah tuh dari diri kita sendiri juga bisa. Seperti salah satunya dari Ideal tadi mengatakan bahwa untuk memaafkan diri sendiri. Iya, memaafkan diri sendiri. Nah, berarti memaafkan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa beda tipis sama ikhlas. Ikhlas, ya. Ujungnya kita jatuhnya tuh kita harus ikhlas sama keadaan bahwa kita udah berusaha, kita udah ambil jalan yang terbaik, namun keadaan dan takdir memang Berkata lain. Seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu tadi itu dari konteks untuk diri sendiri nih, Dil. Iya. Oke, kalau dari orang ke orang pernah nggak sih Eh, sakit? Sejauh ini memang ada beberapa orang-orang yang udah ngebuat aku sakit sih sebenarnya. Kalau memang pertanyaannya pernah nggak dibuat sakit. Tapi kalau berbicara lebih jauh, aku nggak ngambil pusing tentang itu. Iya. Artinya aku ini adalah orang yang paling gampang untuk memaafkan. Dibuktikan dengan beberapa kejadian-kejadian yang memang menurut aku ini harusnya aku sih jadi patah hati gitu. Iya. Jadi sulit untuk memaafkan. Tapi setelah aku jalani, wah ternyata kita bisa berdamai dengan hal-hal itu. Dan kita juga bisa memaafkan itu. Mungkin aku ceritain sedikit, ini personal aku sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba untuk eksklusif ya dari obrolan kita bisa dapetin cerita privasinya Ideal yang akan dibagikan hanya di obrolan kita. Oke, silakan Ideal. ya, jadi itu di waktu aku baru selesai tamat SMA juga, aku baru siap selesai pendidikan. Di situ aku coba untuk menjalin hubungan dengan aku nggak bisa sebutin namanya siapa, tapi inisialnya aja lah, D gitu kan. Sepertinya aku tahu Ideal. Jadi setelah aku ngejalin hubungan dengan si D ini, ya dia selalu nge-support aku, dia selalu ngebuat hari-hari aku tuh jadi bahagia, senang, sebagaimana orang yang berharap disenangi sama yang lagi deket sama dia gitu. Terus hari demi hari kami semakin deket. Aku mutusin untuk lebih ngebuat hubungan kami ini jadi sebuah komitmen gitu. Ya artinya aku percaya dia hanya deket sama aku dan dia juga percaya kalau aku cuma deket sama dia gitu. Jadi selama kami berhubungan itu memang hubungannya itu selalu berjalan dengan bagus gitu kan. Belum ada problem-problem yang memang ngebuat kami itu harus jauh atau harus ngebatalin komitmen kami itu tadi. Tapi di ujung cerita aku malah ditinggal sama dia. Tanpa alasan yang jelas, tanpa mungkin kamu nggak bilang don't leave me ya, Dede, don't leave me. Aku rasa nggak 100 kali ya. Tapi kalau 1, 2, 3, waduh, aku rasa itu udah paling yang aku tekankan lah ke dia gitu. Ketimbang aku ngegombalin dia atau apa, tapi aku lebih kuatin ke komitmen itu tadi gitu. Jadi di penghujung cerita ya aku ditinggal sama dia. Tapi momen lucu yang sedikit aku ingat, jadi waktu itu aku pernah ngajak dia untuk lari. Ya kan, kebetulan aku di sini kapten teman lari, aku juga punya hobi lari gitu. Jadi aku ajak dia untuk ikut passion aku ajak dia untuk lari, dan di situ alhamdulillahnya dia mau kan. Setelah lepas dari lari nggak lama aku ditinggal sama dia. Jadi aku dapat kesimpulan, aku bawa dia lari dan dia lari dari hidup aku gitu. Menarik sekali. Jadi jangan pernah ajak lari atau gimana? Jadi kesimpulannya mungkin ya itu, jangan pernah ngajak lari seseorang kalau kamu belum terlalu yakin sama dia gitu kan. Itulah pelajaran kecil gitu. Tapi itu aku anggap lelucon aja ya kan. Terus terlepas dari itu, hal yang paling ngebuat aku tuh jadi insecure, yang ngebuat rasa percaya diri aku tuh jadi berkurang, karena aku nggak punya alasan, aku nggak tahu salah aku itu di mana. Kenapa dia langsung aja pergi ninggalin aku tanpa ada chattingan mungkin, tanpa ada sepucuk surat mungkin. Terus sepucuk surat itu terlalu kuno ya. Sekarang kan udah ada WA.
tapi memang nggak ada bekas gitu. Oke. Nggak ada bekas untuk dia ngebuat aku tuh jadi sadar, oh salahku ini. Jadi nggak ada sama sekali gitu kan. Terakhir di situ aku coba untuk cari dia melalui teman-temannya. Udah aku cari juga gitu. Tapi juga nggak dapet alasan kenapa dia ninggalin aku. Jadi dia buat aku tuh linglung lah. Wow. Selama kurang Seorang lebih idol bisa linglung juga dulu ya? iya sih, Oke. gitu. Jadi seminggu dia buat aku jadi nggak karuan lah kan. Aku mikirin dia, tapi dia mungkin di sana udah sama orang lain gitu. Tapi dari situ aku ngambil pelajaran kecil. Ya memang sejauh kita mengusahakan untuk tetap bersama dia, kalau dianya memang nggak diciptakan untuk kita ya hilang juga gitu. Setuju banget. Jadi seberapapun usahamu untuk ngejar ngedapatin dia, kalau dia udah nggak untukmu ya nggak akan bisa. Tapi terakhir di situ sebenarnya aku sulit sekali lah untuk bisa langsung move on dari dia. Butuh beberapa waktu, butuh beberapa kali aku sharing dengan teman-teman aku minta saran, pendapat, gimana nih solusinya gitu. Tapi alhamdulillahnya dari teman-teman sekeliling aku semuanya ya support aku. Bukan hanya dia wanita di dunia ini kan gitu. Kembali lagi ke situ. Jadi belajar dari situ ya aku akhirnya lebih bisa untuk memaafkan kejadian-kejadian yang harusnya ngebuat aku tuh jadi makin down gitu. Jadi dari belajar bangkit dari situ lagi aku jadi lebih mudah untuk bisa deket sama yang lain, dan di situ pendekatannya juga aku harus lebih intens lagi. Artinya harus lebih serius lagi, jangan sampai kejadian-kejadian yang tadi terulang lagi gitu. Mungkin itulah sedikit. Aku penasaran. Mm-mm. Tadi kan kamu ceritain mungkin problemnya. Iya. Dan sampai ini kamu maafkan. Nah, cara kamu memaafkan dia tuh gimana sih? Ya, kalau berbicara tentang memaafkan, nggak tahu ya, mungkin memang dari diri akunya sendiri gitu. Memang mudah untuk memaafin orang lain. Tanpa harus dia meminta maaf ya aku udah memaafkan itu Oke, duluan. berarti dia meninggalkan kamu memang tanpa aba-aba dan tanpa kata maaf. Iya, tanpa Oke, aba-aba. Terima kasih ya, De. Oke, setelah ini. Ya, sebenarnya cara unik yang aku pelajari dari hidup aku tentang memaafkan itu aku dapat dari buku yang pernah aku baca tentang petunjuk hidup tentram dan bahagia karangannya Dale Carnegie. Jadi di salah satu halaman buku itu disebutkan bahwa jangan menangisi susu yang telah tumpah. Nah dari situ dapat diambil makna bahwa sesuatu yang sudah tumpah itu nggak akan bisa pernah kembali lagi. Artinya kita coba untuk ikhlaskan aja gitu. Nggak mungkin susu yang telah tumpah kita bisa mengambil kembali susu itu untuk diminum. Itu sangat mustahil. Salah satu cara untuk kita bisa tentram dan berdamai dengan keadaan itu adalah kita mengikhlaskan susu itu tumpah dan menggantinya dengan minuman yang lain. Itu pelajaran pertama. Dan pelajaran kedua, aku juga dapat di salah satu buku yang pernah aku baca tapi aku lupa judulnya. Jadi di situ disampaikan analogi dari kita memegang sebuah gelas. Jadi sebenarnya adalah inti permasalahannya ketika kita ingin memaafkan, itu kalau dianalogikan dari sebuah gelas, kalau kita ingin memegang sebuah gelas, yang menjadi permasalahan bukan seberapa berat gelas yang kita pegang, tapi permasalahan utamanya adalah seberapa lama gelas itu bisa untuk kita pegang. Jadi semakin lama gelas itu kita pegang, maka akan ngebuat hidup kita ini semakin berantakan. Mungkin kalau kita pegang gelas ini selama 1 jam, itu akan baik-baik aja untuk diri kita. Tapi kalau kita pegang gelas ini dalam sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, mungkin kita akan mati dibuatnya gitu. Jadi secepat mungkin kita harus meletakkan gelas kita, dan kita harus melihat sekeliling kita, supaya kita lebih mudah untuk memaafkan gitu. Jadi 2 kutipan itu tadi yang paling ngebuat aku bisa untuk memaafkan segala hal, mulai dari orang, memaafkan diri sendiri, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oke, menarik sekali teman-teman. Aku aja hampir mau nangis ya ketika Aidil ngasih metode-metode untuk kita bisa memaafkan, dan ada sedikit teori-teori yang tadi sudah Aidil jelaskan. Jadi menarik sekali ya pentingnya kita untuk memaafkan ketika kita tersakiti gitu. Jangan pernah untuk ngebuat toksik untuk diri kita sendiri. Ya, benar. Itu. Nah, itu tadi kita udah dengar kisah yang sudah dibagikan oleh Aidil. Mungkin banyak teman-teman yang mengenal Aidil juga, wow, ternyata Aidil menyimpan cerita sepedih itu ya. Oke. Ada sebagian kecil gitu. Oke. Nah, aku bakal minta pendapat dari Mbak Amel selaku founder dari CKAD. Coba Kak Amel deh. Nah, sebelum aku minta saran, boleh deh minum dulu. Oh. Oke. Haus kayaknya nih. Bener kering ya. Oke.
kisah yang sudah diberikan sama Aidil. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah merasakan seperti itu kan. Nah, tanggapan Mbak Amel gimana sih? Buatnya Aidil mencerahkan sekali ya kisahnya ya. Dari situ juga saya banyak dapat pelajaran. Untuk analoginya itu juga pernah nggak baca sih, waktu itu pernah ikut kelas dari ruang kuli. Jadi emang analogi susu tumpah sama kalau di situ nggak pegang gelas, tapi ya apa aja, benda apa aja yang memang kalau terlalu lama kita pegang gitu kan akan membuat kita nggak nyaman. Oke. Memaafkan ya temanya. Sebenarnya sih memaafkan itu menurut aku tidak sama dengan melupakan. Itu penting sekali untuk diingat. Karena gini, contohnya peristiwanya adalah 4 tahun atau 5 atau 10 atau 6 bulan yang lalu gitu. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, pastinya dong kita punya kegiatan aktivitas apa aja, sedikit melupakan hal tersebut. Nah, namun ketika ada pemicunya, ketika ada sinyal yang membuat kita teringat lagi akan peristiwa tersebut, ketika emosi negatif yang kita rasakan masih sama di peristiwa tersebut, itu tandanya kita belum bisa melupakan. Belum bisa melupakan. Jadi itu penting sekali untuk disadari bahwa memang melupakan tidak sama dengan memaafkan tidak sama dengan melupakan. Itu satu gitu. Nah, yang kedua memang ada beberapa cara gitu untuk kita bisa memaafkan gitu. Tadi the best sekali ya caranya ya. Salah satunya adalah empati. Jadi kita harus punya empati, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang, saya buat di sini kata-katanya pelaku ya. Apa sih latar belakang pelaku itu membuat peristiwa tersebut? Apa sih motifnya? Jadi ketika kita menelaah lebih dalam, ketika kita mencari tuh kayak istilahnya coret-coret gitu kan. Kenapa bisa gini? Harusnya kan dia gitu, harusnya dia gini. Nah, jadi oke, lanjut boleh. Haus ya. Jadi emang ketika kita menelaah lebih dalam, kita tidak merasa terus-terusan kita yang menjadi korban gitu. Jadi kayak oh ternyata ada loh kesalahan aku gitu. Mungkin 100%, enggak 80%, mungkin 20% terjadinya peristiwa tersebut ada gara-gara aku gitu. Benar ya. Jadi makanya kalau aku pribadi gitu, untuk memaafkan itu kan pastinya ada peristiwa yang mungkin emang, aduh kayaknya tuh deep banget gitu, dalam banget, sampai kayaknya tuh sulit gitu. Nah, jadi ketika memang peristiwanya sudah mulai meruncing, biasanya tuh aku kalau misalkan tak sama keluarga atau mungkin pasangan bisa jadikan gitu, aku selalu bilang untuk baik, ini kita aku butuh ruang gitu. Situasi sedang sangat tidak kondusif. Kacau ya. Bener. Jadi kita nggak bisa langsung mutusin, blok gitu keluarin pernyataan statement apa aja, nggak bisa, karena ketika kita lagi itu kan kayaknya lagi memuncak gitu kan. Nah, hormon kortisol itu akan meningkat dan itu membuat disfungsionalnya otak bagian depan. Sementara otak bagian depan itu fungsinya untuk memutuskan memutuskan hal-hal yang penting gitu. Cuman ketika hormon kortisol tadi menenggelamkan otak bagian depan, itu ada sih nama latinnya, cuman aku nggak tahu lupa gitu. Nah, jadi kita bisa langsung blast gitu ya, ablak gitu. Tanpa memikir dulu gitu ya. Benar. Jadi memang untuk kondisi saat itu memang tidak baik untuk kita teruskan. Benar. Jadi aku selalu bilang saya butuh ruang. Suasana sudah mulai tidak kondusif, itu satu. Jadi kita memang harus cari ruang dulu, menelaah lebih dalam dulu, baru setelah itu kita ngobrol lagi. Itu satu. Yang kedua, jangan merasa bahwa kamu selalu jadi korban. Itu satu. Jadi sampelnya gini, ini analoginya kecil ya. Jadi kayak misalkan kita belanja, ya kan, nggak usah belanja yang aneh-aneh lah, kayak baju aja kan, ini lebaran gitu kan. Ya pas nih momennya. Jadi terus? Kayak kita belanja baju, kalau biasanya aku nggak tahu kalau cowok ya, kalau cewek-cewek kan satu toko nggak dapet, kayaknya nih kurang di sini, pergi lagi ke toko lain. Jadi kita pergi ke satu toko, nanti aku pribadi nih, kayaknya agak kesel kalau misalkan datang tukang parkir, blok taruh. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 10 toko yang kita nggak beli baju, jadinya uangnya kan habis ke situ aja. Aduh kayaknya orangnya ekonomis sekali gitu ya, itu satu. Jadi kayak udah kesel gitu. Nah, di situ kan kita merasa korban. Aku loh yang disudutkan aku. Jadi kita kayak merasa
aku terus yang salah gitu, aku terus yang jadi korbannya gitu satu. Nah sementara kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita bayangkan gitu, kita telaah lebih dalam bahwa si tukang parkir tadi ini butuh loh biaya yang mungkin menurut kita itu nominalnya bukan yang nominal wow, tapi bisa jadi dia tuh kayak dari hasil dari hasil kerjaan dia itu tadi bisa jadi dia menyekolahkan anaknya, atau mungkin suaminya yang sedang sakit di rumah, atau mungkin rumahnya yang sedang dalam keadaan disfungsional. Jadi ketika kita merasa bahwa sebenarnya bukan hanya saya yang menjadi korban, ada pihak lain yang menjadi korban. Itu satu ya, empati satu. Dan yang kedua ada namanya humility, dimana kita memiliki kerendahan hati. Nah, ini memang sulit untuk diaplikasikan dan sulit untuk diimplementasikan. Karena memang gini, ketika nih orang orang meminta maaf sama kita, gitu, kayaknya aduh gue nggak bisa nih maafin karena itu emang kayaknya lukanya jangankan pulih, tidak ada perubahan sama sekali gitu, jadi kayaknya emang nggak bisa. Tapi ya kita harus tahu bahwa ya manusia itu emang tempatnya salah. Gitu. Manusia itu tempat sedang berproses, manusia sedang belajar. Itu satu. Dan kalau aku sih paling sering menggunakan kata-kata gini, Tuhan saja memaafkan hambanya, kenapa kita yang sesama hamba nggak saling memaafkan. Tapi emang sulit sih, berat sekali. Ya itu sih sedikit tambahan mungkin dari aku. Oke, luar biasa banget ya jawaban dari Mbak Amel. Jadi aku kayak mikir kayak gini, memaafkan itu poin pentingnya untuk mengikhlaskan. Acceptance. Pada saat kita belum siap untuk mengikhlaskan apapun itu, nggak ada yang namanya untuk perubahan mental kita ke dia. Seperti itu, rasa kita ke dia itu tetap bakal sama seperti itu. Ketika kita memang belum siap, ketika kita belum siap untuk memaafkan, kita dipaksa untuk oke, aku maafin aja deh gitu kan. Tapi kita tetap masih benci gitu, masih ingat keburukannya. Makanya kuncinya itu ada di mengikhlaskan itu tadi. Iya, benar. Dan yang paling penting untuk teman-teman dan aku pribadi semua, kayaknya kita sering banget menyedihkan diri sendiri. Ya. Jadi mendramatisir keadaan. Iya, benar. Terkadang kita lupakan kesalahan kita sendiri, sehingga kita benar tadi kata Mbak Amel, kita sering mendoktrin orang untuk dia memang benar-benar pelaku utama. Iya, sedangkan kita juga ikut andil dalam kesalahan-kesalahan itu. Jadi aku percaya banget setiap permasalahan itu mungkin ada juga terselip kelakuan kita, tindakan kita, pastinya, ya, atau omongan kita, minimal omongan kita mungkin di situ yang akan memperkeruh masalah. Dan poin pentingnya mungkin untuk teman-teman semua dan untuk Aidil juga dan aku juga dan teman-teman yang ada di sini, ketika kita treatment yang paling pas itu memang kita butuh ruang, kita butuh waktu untuk mengambil keputusan. Nah seperti itu. Jadi sering sekali ketika kita bermasalah antara orang, kita sering sekali mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan keputusan pada saat itu juga. Sedangkan kita butuh waktu untuk menenangkan, minimal untuk menenangkan diri dan berdamai dulu dengan diri. Oke, selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi aku pernah nerapin, sedikit cerita, aku pernah nerapin treatment seperti itu Mbak. Dan aku seperti ini, aku minta waktu 2 hari untuk kita tidak berkomunikasi dulu gitu kan. Itu baik ke teman atau ke pasangan aku yang dulu pernah aku lakuin itu. Jadi mungkin tadi kita bahas untuk masalah konteks pasangan ya Mbak. Benar. Nah untuk konteks teman, ternyata banyak sekali treatment atau cara-cara kita salah ketika kita dalam berteman ataupun ketika kita memaafkan permasalahan yang terjadi dalam pertemanan. Oke, aku pengen tahu dulu nih, sebelum aku cerita tentang dari aku nih, aku pengen tahu, Aidil kan katanya banyak temennya nih. Oke, nah pernah nggak berada di circle yang membuat Aidil down dalam pertemanan, atau pernah nggak Aidil disakiti dalam circle pertemanan? Sejauh ini memang kalau berbicara tentang disakiti dalam pertemanan kayaknya belum ada. Tapi kalau ngerasa down di dalam sebuah pertemanan itu ada. Jadi itu aku dapat waktu aku mulai gabung di pertemanan aku yang baru-baru ini aku coba gabung. Itu di awal memang agak sulit untuk membuat diri kita sesuai dengan circle yang ada di pertemanan itu.
Artinya kan kita di sini yang harus menyesuaikan gitu. Iya. Diri kita sendiri yang harus menyesuaikan, bukan lingkungan itu yang menyesuaikan dengan diri kita. Jadi untuk pertama kalinya aku menyesuaikan diri aku dengan lingkungan yang sebenarnya ini bukan aku kali, gitu. Tapi karena aku sadar di setiap pertemanan pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Pasti ada sisi positif. Pasti ada sisi positif. Jadi aku di situ coba mengalah dengan keadaan. Aku turunkan ego aku coba untuk memahami di circle ini sebenarnya hal positif apa yang bisa aku dapetin. Dan ternyata memang banyak sekali sisi positif yang udah aku dapetin dari circle pertemanan aku ini tadi, gitu kan. Dari mulai hal yang sering kami lakuin itu sharing, kemudian kami juga sering menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan keluarga, pasangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Terus juga di pertemanan kami ini, kami lebih merangkul satu sama lain. Artinya kalau ada yang memang kekurangan, ya kami coba bantu. Hal kecilnya misalnya kalau di kedai kopi lah, kami lagi nongkrong gitu. Ada satu orang yang memang mungkin ekonominya kurang, ya kami coba bantuin gitu. Itu hal kecilnya. Tapi memang perlu diingat untuk aku ngebuat diri aku bisa sesuai dengan lingkungan itu sangat berat awalnya. Karena memang menurut aku lingkungan aku ini agak sulit untuk kita coba untuk masuk-masuk aja gitu. Karena memang mindset mereka tuh beda kali gitu. Ini pertemanan yang memang aku rasain pure saling mensupport. Nah, jadi dari situ aku juga bisa ambil pelajaran. Nggak masalah kalau memang pertama kali kita ngerasa pertemanan itu nggak cocok, ngerasa down, ngerasa wah ini bukan aku kali, nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Mana tahu memang ada sisi positif yang bisa kita ambil ketika kita sudah bergabung ke dalam itu. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin tipe idol nih ketika ada yang ingin berteman atau ideal ingin berteman, oke, coba masuk ke circle. Coba aja dulu. Kalau aku pribadi, mungkin ada teman-teman juga yang sama kayak aku meletakkan tingkat kenyamanan dulu. Ketika aku sudah nyaman, oke, aku baru bisa bercerita. Oke, aku bisa berteman dengan baik dan mungkin sedekat seperti nongkrong di warung kopi atau itu udah tingkat seperti aku udah nyaman nih sama circle pertemanan aku. Ketika aku belum merasakan ketidaknyamanan yang aku rasakan, aku belum berani untuk mengambil resiko atau momen di saat seperti itu kan. Artinya ideal kan berusaha di saat kondisi seperti itu kan, untuk tetap nyaman. Karena ideal masih menunggu sisi positif dari teman-teman yang saat itu. Oke, menarik sekali. Jadi ternyata dalam pembahasan memaafkan segalanya ini banyak sekali konteksnya dalam kehidupan. Bisa pasangan, keluarga, sahabat gitu kan. Diri sendiri juga bisa. Iya, paling penting tadi seperti kisah di awal ideal adalah diri sendiri. Sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk untuk memaafkan orang, memaafkan apapun itu. Yang paling penting untuk memaafkan diri sendiri. Ketika pencapaian-pencapaian yang belum berhasil itu memang harus kita damaikan dulu diri kita. Iya. Ya, ujung-ujungnya bakal jadi kayak oh diri kita lemah ternyata. Ya, ketika kita belum memaafkan, aku aja nggak bisa lulus di salah satu universitas yang mungkin Ideal bilang. Mungkin Ideal pernah merasakan seperti itu ya. Tentu, ya. Makanya setelah itu Ideal memaafkan diri sendiri dan kembali bangkit untuk menerima keadaan bahwa Ideal menimba ilmu di salah satu universitas di Kota Langsang. Seperti itu. Kalau itu aku ambil kesimpulannya adalah kebahagiaan adalah keikhlasan menerima kenyataan. Jadi selama kita bisa menerima kenyataan, di saat itu juga kita sudah bahagia gitu. Iya, benar. Oke, kita kembali ke Mbak Amel. Ini aku menarik banget nih Mbak Amel, aku pengen tanya. Boleh nggak sih ketika kita memaafkan, tapi kita langsung pergi nih? Saya nggak paham ya pertanyaannya. Ketika kita memaafkan, terus kita langsung pergi nih, maksudnya gimana? Ya, kita benar-benar untuk mengambil keputusan bahwa oke, kita nggak ada hubungan lagi sama dia. Itu dalam konteks memaafkan atau bukan? Itu bukan memaafkan, itu hanya sekedar hanya sekedar mengatakan ya udah. Oke, berarti termasuk ke sebuah formalitas kata maaf aja kan? Exactly, I think like this. Aku masih mengarah kemari sih ya, karena memang masalah masalah memaafkan diri sendiri. Kampus gitu kan, setiap orang kan mungkin punya planning yang berbeda gitu. Kalau ini kan jatuhnya ke pendidikan gitu kan, pastinya lah ada. Nah ini memang penting sekali ya, kita memang harus sadar tentang common humanity. Ini memang beberapa kali aku sering ungkapkan gitu, tapi memang ini penting gitu. Jadi common humanity adalah dimana kita sadar bahwa keterpurukan, kegagalan, kekecewaan,
kesuksesan juga itu adalah bagian dari hidup manusia gitu. Yeah. Jadi mungkin ada beberapa, alhamdulillah gitu, mungkin sekarang Abang Aidil sudah bisa dengan santai menerimanya, sudah benar-benar acceptance gitu. Tapi mungkin untuk yang di luar, memang di usia-usia baru tamat SMA tuh kayaknya kalau tidak sesuai dengan planning yang yang diniatkan oleh orang tersebut tuh kayaknya gagal gitu. Padahal ya sebenarnya kan nggak kayak gitu juga gitu. Kesuksesan itu kan memang definisinya berbeda untuk setiap orang. Tapi ya bukan berarti kalau plan A kamu tidak tercapai terus kamu gagal, itu enggak. Paling paling tersentuh gitu dan paling kayaknya tuh work banget lagu Fiersa Bersari ya. Gimana? Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Kalau nggak salah judulnya Pelukku. Untuk pelikmu. Oke. Benar nggak sih kayak gitu? Benar. Karena memang ketika kita paham akan common humanity itu meningkatkan self esteem kita dan meningkatkan self love. Kembali lagi kalau Amelia ngomong self love. Ciri khasnya self love ya teman-teman. Gimana pun ada self love. Benar. Betul. Iya, gimana? Oke. Jadi memang terkadang kita perlu sangat perlu untuk mengkondisikan diri dulu ketika kita untuk menghadapi sebuah problem apapun itu. Jadi aku pernah dengar nih katanya Mbak, oke, aku maafin tapi tetap aku ingat. Itu sebenarnya toksik atau emang wajar sih gitu? Ada juga tuh ya kayak statement saya bukan pendendam tapi saya pengingat. Pengingat yang kuat. Dia konsisten, dia bukan pendendam katanya, tapi dia pengingat gitu. Oke, kembali lagi sih di statement awal bahwa sebenarnya memaafkan tidak sama dengan melupakan. Jadi saya bukan pendendam tapi pengingat, dan perlu digarisbawahi ketika kamu mengingat peristiwa tersebut dengan emosi negatif yang sama. Emosi negatif itu ya kayak merasa terabaikan, merasa disudutkan, pernah merasa disakiti, dikecewakan, disakiti, berarti kamu belum memaafkan gitu. Tapi mungkin tuh kalau dulu tuh 100% gitu intensitasnya, mungkin sekarang 80%. So kesimpulannya ya kamu baru memaafkan 20% gitu. Nah, terakhir deh buat Aidil dan Mbak Amel, aku pengen tahu nih, ketika kita sudah memaafkan, dari sebelumnya mungkin fase kita dengan dia atau dengan apapun itu mungkin tidak baik-baik aja. Ketika kita memaafkan, kita berdamai, oke, aku maafin, semoga kita tetap berteman atau tetap berjalan dengan baik. Nah, cara atau metode apa sih dari siapa dulu nih ya? Aidil dulu boleh? Boleh. Gimana sih cara untuk memperbaiki hubungan lagi dengan dia? Karena pada saat itu, setelah itu kan sebelumnya itu kan fase kita kan sedang tidak baik-baik aja. Ya. Oke, dari Aidil gimana? Paling aku bisa sampein di sini hal yang udah pernah aku lakuin juga. Jadi ini lebih pure pengalaman aja, pengalaman pribadi. Nah, di situ memang awalnya kami sedang bertengkar hebat ya. Di situ ini pasangan berarti ya? Ini pasangan. Jadi di sini konteksnya waktu itu kami sedang bertengkar hebat. Yang ngebuat aku tuh harus ngakhiri hubungan sama si doi ini tadi. Jadi di situ dia langsung marah-marah, dia bilang kalau seandainya kita putus, ya aku nggak mau lagi berteman sama kamu katanya. Ya, gitu. benar banget, aku sering banget dengar kata-kata itu. Banyak banget statement orang tentang itu. Aku tipe orang kayak gitu, kalau udah pacaran atau putus itu aku nggak bakal bisa berteman lagi. Itu gimana sih Aidil? Dan aku langsung coba patahin statement dari dia gitu, bahwa sebenarnya sangat bodoh ketika kita putus lalu kamu menyimpulkan bahwa kita ini nggak bisa berteman lagi gitu. Alangkah lebih baik ketika kita putus, kita bisa kembali seperti sebagaimana kita memulai hubungan kita di awal. Kalau kita memulai hubungan di awal dengan baik-baik, kenapa kita nggak bisa mengakhiri hubungan dengan baik-baik juga gitu. Nah, aku coba untuk sampein itu berulang kali sama dia sampai dia paham bahwa mantan itu sebenarnya bukan untuk dijadikan musuh. Mantan itu bisa dijadikan sahabat malah. Kenapa? Karena dialah yang paling mengerti kita. Dia yang pernah berada di samping kita. Dia yang pernah mensupport kita. Dia yang paling tahu tentang kita. Jadi sangat disayangkan aja kalau akhirnya
kita itu harus saling musuhan, kita itu harus saling pendendam. Bisa jadi memang masalah kita itu memang sulit untuk dilupakan. Tapi aku berharap perlahan namun pasti ya, kenapa kita nggak saling memaafkan lalu kita berteman sebagaimana sebelum kita memulai suatu hubungan ini tadi gitu. Karena aku juga pernah dengar 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa ya nggak masalah musuh aku cuma satu. Karena satu itu terlalu banyak. Alangkah lebih bagus kita mencari teman yang banyak lagi. Kita coba untuk jadikan musuh kita ini sebagai teman, bukan malah menambah musuh-musuh yang sudah ada. Jadi mungkin itu salah sedikit yang bisa aku ceritain dari pengalaman pribadi tentang metode untuk memaafkan ya. Oke, terima kasih Aidil, agak sedikit tertampar, tertusuk rasanya aku ya. Oke, jadi mungkin siap ini aku bakal kontak dia ya untuk minta maaf. Tapi kalau aku belum siap berarti aku harus menyiapkan diri. Ya, tentu. Kita harus menyiapkan diri kita sendiri sebelum kita berhadapan dengan si yang bersangkutan gitu. Oke, terima kasih. Jadi sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi ingat-ingat deh, pernah bikin salah, pernah buat salah ke siapa, atau kalian pernah diminta untuk memaafkan tapi kalian nggak maafin gitu kan. Silahkan deh untuk berdamai dulu dengan diri sendiri, baru kontak langsung orangnya, ngomong baik-baik. Kalau selama ini seharusnya kita harus bisa baik-baik aja dan terima keadaan. Oke, tadi dari Aidil dan Mbak Amel gimana nih sekalian penutup? Oke. Yang pastinya yang perlu diingat sebenarnya memaafkan itu bukan untuk orang lain gitu, karena ya untuk diri kita sendiri itu satu. Nah terus juga kita harus tahu terkadang mungkin kita mungkin atau orang tersebut atau mungkin dari kita udah minta maaf nih ke orangnya, tapi kok kayaknya orangnya gengsian, atau kok kayaknya aku udah minta maaf tapi ada aja gitu ya kayak dia nggak terima atau apa. Karena sebenarnya tipe memaafkan itu juga berbeda-beda ya. Iya, benar. Nah, jadi memang setiap orang itu punya tipe memaafkannya masing-masing. Jadi kalau misalkan memang si A tipenya expressing rigid, terus si B mungkin memaafkan dengan tipe yang requesting forgiveness. Nah, itu akan berbeda. Jadi sebenarnya setiap orang harus tahu dulu untuk pasangan kah atau mungkin untuk teman kah, pasangan saya ini tipenya dalam memaafkan yang mana, seperti apa, itu harus disesuaikan. Dan juga sedikit tambahan dari saya, fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan gitu. Yang tidak bisa dikendalikan ya biarkan semesta yang mengendalikan gitu. Jadi kayak misalkan ini problemnya udah sangat riweh, peristiwanya sudah sangat ribet gitu. Nah, kita hanya bisa mengendalikan, kita minta maaf sama orang tersebut atau enggak kita memaafkan diri kita sendiri dan dengan cara untuk terus memperbaiki diri sendiri. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah memohon terus-menerus untuk orang tersebut, itu kan kayaknya memang nggak mungkin. Iya, dan ngebuang waktu banget benar, gitu. Benar, sekali dua kali oke gitu, tapi kayaknya kalau terus-menerus ya nggak bisa kayak gitu juga. Jadi memang kembali lagi ya fokus apa yang bisa kamu kendalikan, di luar dari itu biar semesta yang mengendalikan. Siap. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Mbak Amel sekaligus penutup dari obrolan kita hari ini. Temanya menarik ya teman-teman, ini wajib ditonton banget di pas lebaran. Jadi pas mungkin kalian ngumpul-ngumpul sama saudara-saudara, langsung deh buka channel YouTube Rumah Produksi Semalam, bisa langsung kalian nonton di episode memaafkan segalanya. Oke, jadi buat teman-teman kesimpulannya adalah pentingnya untuk memaafkan itu coba untuk mengkondisikan diri sendiri dulu, menerima keadaan bahwa memang saat ini kita menerima situasi seperti itu. Dan jangan pernah untuk stuck di situ aja sih. Benar. Jangan pernah stuck di situ aja dan jangan pernah untuk menyedihkan diri kita sendiri. Karena pada saat kita mungkin lupa atau pada saat kita tidak sering introspeksi diri, maka di situ banyak banget peluang-peluang bahwa kita sering menjadi korban dari setiap permasalahan seperti itu. Jadi menurut aku pentingnya kita untuk mengintrospeksi diri, untuk memaafkan segalanya, dan yang paling penting mengikhlaskan. Oke, sampai di sini obrolan kita malam ini. Semoga buat teman-teman yang nonton bisa bermanfaat, bisa ambil hikmahnya. Nah, dan aku Nadita dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.